Halo pemirsa Geolife, kembali lagi bareng saya Belmondo Scorpio di podcast Geolife. Nah hari ini nih, gue kedatangan tamu nih. Sebenarnya udah pernah gue undang juga sebelumnya. Siapakah dia? Dia adalah Aryo Seno Bagas Koro. Yes. Nah, Selamat malam. selamat malam Mas Aryo Seno. Jadi Mas Aryo Seno ini kalau buat gue ceritain lagi ya, dia ini jubir mudanya. Gue nggak tahu nih jubir mudanya PD Perjuangan atau Mas Ganjar Pranowo. Nah, jadi kita tanya langsung aja Kak ya. Selamat malam Mas Seno. Malam Mas Mal- Mondo. Mal- Lama banget kita nggak kesini ya. Iya, lama banget. Iya. Karena kan biasa di framing orang nih partai punya padahal kan nggak. Punya umum. Jadi siapa aja gue akan undang. Bahkan dari PD Perjuangan, PKS pun bahkan gue undang. Iya. Cuman gue mau klarifikasi dulu nih. Oke. Mas Seno ini, lo ini sebenarnya jubir siapa sih? PD Perjuangan atau Ganjar Pranowo sih? Ya, PD Perjuangan yang menugaskan aku jadi jubirnya Mas Ganjar. Oke. Jadi ya posisi yang secara de jure-nya yaitu adalah jubir TPN Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Iya. Kalau sekarang kan udah selesai nih pemilu. Iya. Sekarang posisi? Ya masih jadi jubirnya teman-teman. Berarti ada keraguan. Oke, nggak apa-apa, gue paham. Jadi kan udah selesai nih pemilu nih. Ya. Setahu gue lu itu masih di Belum juga lah. belum juga ya. Kita selama belum ada hasil dari real rekapitulasi KPU ya belum selesai. Oke. Jadi anggapannya ini aku masih menganggap belum selesai. Belum selesai. Jadi lu bisa bilang lu masih jubirnya ya TPN Ganjar. Iya dong, iya. Iya dong, iya jelas ya. Iya. Nah, kalau gua mau tahu juga nih, setelah pemilu, kalau kemarin kan kita tuh masih masa-masa pemilu ya. Belum keluar tuh angka real count, quick count. Real count kan kalau di Sirekap tuh udah ada mulai muncul ya. Gimana nih perasaan lu melihat Pileg PDI Perjuangan menang, Ya. bahkan nomor 1 ya. Terus Pilpresnya itu Ganjar Pranowo malah buncit angkanya. Ya Gue pengen tahu tanggapan jubir, apakah ada arahan dari DPP untuk menjawab itu? enggak ada arahan lah, tapi kita secara kolektif ya kita merasa ya kita senang karena satu kita hat-trick pemilu. Oke, ya. Jadi secara kebatinan memang kita melihat situasi di Pilpres kemarin dan Pileg kemarin yang begitu berat ya, aku bilang berat karena PDI Perjuangan benar-benar dan plus Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Ya waktu itu kemarin banyak sekali tantangan yang dihadapi, plot twistnya banyak, kemudian ya banyak cerita yang kemarin itu jadi catatan kita. Tapi di situasi seperti itu secara Pileg kita masih bisa unggul Nomor urut 1 tuh ya. Iya, based on perhitungan sementara dan dari quick count kemarin juga menghasilkan bacaan yang serupa. Jadi kita masih unggul, itu satu hal yang kita rasa sebagian dari kepercayaan rakyat yang kita harus jaga betul. Kita berterima kasih meskipun 3 periode rakyat masih percaya pada PDI Perjuangan di parlemen. Secara Pilpres tentunya kita masih bikin tim. Ya. Jadi ada namanya tim pembela demokrasi yang dikepalai Pak Todung Mulya Lubis yang hari ini masih kerja untuk mengevaluasi dari seluruh laporan yang ada terkait kecurangan segala macam untuk nanti bisa dijadikan alat untuk bicara di Mahkamah Konstitusi. Jadi ya masih berjalan lah. Masih berjalan ya. Iya. Cuman kan kemarin itu kalau nggak salah gue dengar, ini nggak tahu ini apakah ini statementnya PD Perjuangan atau statementnya Mas Ganjar sebagai capres ya. Hak angket ini loh, kan ini mau dilakukan untuk melihat hasil pemilu. Ya. Ini idenya siapa? Mas Ganjar secara pribadi atau sebenarnya PDI Perjuangan? Ini sebenarnya kan ambiguitas nih di media nih. Ya. Ada yang bilang Mas Ganjarnya, ada yang bilang dari PDI Perjuangannya. Ya, satu angket itu sebenarnya kenapa di voice out oleh Mas Ganjar? Pasti ada alasan tuh kan? Alasannya sebenarnya bukan masalah hasil pemilu, tapi lebih ke proses pemilunya. Proses pemilunya. Proses pemilu. Jadi katakan kita kemarin menangkap bahwa ini ada kecurangan di sini pada proses pemilu. Ada intimidasi kepada kader kami di sini. Ada intervensi politisasi dari APBN di sini. Nah, ini yang kami rasa harus ada catatan dan harus ada mekanisme untuk ada evaluasi di situ. Kenapa begitu? Karena ya kita tahu di 2024 ini masih ada pilkada di akhir tahun. Di bulan November di bulan November. September ya. And then 2029 kita akan pilpres lagi. Nah, artinya siapapun yang berkuasa, kalau kemudian menggunakan pola-pola yang kita rasakan kemarin, ini akan ya kontraproduktif untuk demokrasi. Idealnya begitu. Maka kami merasa bahwa ya harus ada audit menyeluruh, ada evaluasi menyeluruh terhadap terhadap proses pemilu. Oke. Jadi bukan masalah hasil pemilunya. Ya, proses pemilunya. Tapi proses pemilunya. Tapi berarti lu juga bilang bahwa
proses pemilu ini bukan hanya ada masalah di pemilihan pilpres, tapi ada masalah juga di pileg. Walaupun PDI Perjuangan tetap nomor urut 1. Bisa jadi, kita nggak tahu ya. Artinya nanti saat kemudian angket itu dilaksanakan, digulirkan, ya tentunya semua pihak kita harus siap dengan apapun. Tapi itu wacana yang kita anggap ideal adalah ya harus ada pemeriksaan secara menyeluruh dari semua, terutama satu yang pasti adalah penyelenggara pemilu. Kita tahu hari ini DKPP masih nyidang komisioner KPU. Yang kemarin masih ada beritanya itu. Kebocoran data. Ini di luar yang dulu sebelumnya, yang terkait dengan pelanggaran etik dan lain sebagainya, ini masih ada sidang lagi. Nah, Sirekap juga masih ada masalah dan seterusnya. Ini aja satu hal yang harus dievaluasi. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Apakah masyarakat yang melakukan itu? Apakah kita anak muda yang melakukan itu? Ya memang mungkin kita bisa bersuara, tapi secara koridor kelembagaan negara yang benar ya harusnya DPR, dilakukan oleh DPR. Maka itu yang diusulkan oleh Mas Ganjar. Mas Ganjar. Tapi kan gua nggak tahu juga. Ini kan diusulkan oleh Mas Ganjar. Sebenarnya kalau kita perhatikan juga nih, kan Mas Ganjar ini melakukan atau memberikan statement udah hak angket terhadap proses pemilu, karena sebenarnya dia melihat juga suara dia, ya mohon maaf, lewat jam, kan itu baterai lowbat lah kata dia. Atau kadang jokesnya itu, kita janjian ketemu ya, kapan? Jam Ganjar gitu. Jam 16 kan, karena 16% gitu, atau jam 17% gitu. Cuman kan statement ini gue nggak tahu ya bagaimana sikap DPP PDI Perjuangan. Ini kan gue merasa kayak dua hal terpisah. Apakah lu kan orang DPP lah, dekat lah sama Mas Hasto lah, teman yang lain. Bu Mega, kita ini orang-orang Bu Mega. Orang-orang Bu Mega lah. Semua orang PDI Perjuangan itu orangnya Bu Mega. Orang Bu Mega. Ya, harus begitu. Berarti orang Mbak Puan juga ya. Cuman gue mau nanya, dari DPP sendiri ada tanggapan nggak sih terkait hak angket ini? Kan yang selama ini menggemborkan itu Mas Ganjar banget ya. Bahkan Pak Mahfud sebagai wakil dia bilang itu urusannya partai politik kan? Ya memang urusannya partai politik. Nah, Mas Ganjar memang kan beralam di partai politik, memang dari muda ya memang kader parpol. Maka saat dia bicara tentang itu ya legitimasinya lebih sah daripada kemudian Pak Mahfud misalnya yang memang bukan kader partai politik hari ini. Artinya kalau tanya sikap PDI Perjuangan bagaimana, sebagai satu partai kita bergerak sebagai satu kekuatan kolektif. Nah, kalau nanti sudah ada bukti-bukti yang cukup dari TPN, tim yang dipimpin Pak Todung juga sudah memberikan bukti yang cukup, maka tentu partai akan mengambil langkah. Nah, angket salah satu sikap yang bisa dilakukan melalui jalur politik di DPR. Berarti kita bisa anggap bahwa statement Pak Ganjar ini teman-teman di DPR tuh setuju lah ya untuk melakukan angket tergantung bukti-bukti yang dikumpulin oleh siapa tadi namanya? Pak Todung. Tergantung itu. Artinya basis pengambilan keputusan partai kan nggak bisa hanya dari satu statement orang per orang, tapi ini harus digodok bersama-sama. Nah, itu yang kemudian memang kita biasa diskusi semacam itu. Tapi lu udah ketemu Bu Mega nggak sih di Jakarta, waktu di Jakarta ini? Ya, pernah ketemu sebagai ketua umum, pertemuanku dengan Bu Mega itu dulu malah sebelum aku aktif di TPN. Oh iya? Enggak, baru-baru ini. Bu Mega atau Pak Hasto gitu? Baru-baru ini ya dalam konteks kampanye akbar kita ketemu. Tapi dia nggak ada berikan tanggapan apapun ya? Setelah pemilu ini nggak? Setelah pemilu nggak ada. Artinya ya fokus kita memang berada pada bagaimana mengawal suara masyarakat yang ada. Dan seluruh caleg-caleg yang kerja hari ini juga banyak fokus ke situ. Dan ya kita masih menginventarisasi apa catatan dari pemilu kemarin. Fokusnya ke situ. Fokus ke situ ya? Yes. Cuman tadi kan kalau gue lihat juga, karena kayaknya lu juga dekat sama Pak Ganjar, karena lu TPN Ganjar Mahfud. Dekat tuh maksudnya adalah waktu untuk menyampaikan sesuatu ke timnya atau ke Pak Ganjarnya gitu. Pak Ganjar setelah ini, menurut lu pribadi, ini bukan pendapat lu sebagai orang juru bicara partai, setelah ini dia mau kemana lagi? Maksud gue kan udah kalah nih, Gubernur Jawa Tengah juga udah 2 kali kan? Kemana lagi menurut lu dia akan berlabuh atau ngapain gitu? Ya banyak hal yang bisa dilakukan Mas Ganjar kan. Mas Ganjar itu bagaimanapun masih mendapatkan kepercayaan rakyat sebesar 17%. Kemarin kalau berdasarkan hasil quick count, belum tentu yang real count-nya juga segitu. Nah, dengan basis itu artinya ini kan manusia semua ini, orang semua. Dan masih ada juga kemungkinan orang-orang yang ya ingin memilih Mas Ganjar, tapi kemarin karena 1-2 hal akhirnya nggak jadi memilih. Iya betul. Artinya sebenarnya ya beliau masih punya modal kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi. Artinya mau jadi apapun besok, ya selama masih setia pada orang-orang yang memilihnya, aku yakin pasti bisa. Jadi ya mau jadi apapun itu bisa. Jadi belum tahu sebenarnya mau jadi apa kan? Tapi kita lihat. Kalau hati beliau sendiri aku tentu nggak bisa tahu. Iya sih. Tapi kalau aku membaca langkah politik beliau kan? Ya ini kita baru ditugaskan jadi jubir Pak, belum jadi jusir.
juru tafsir. Juru tafsir ya. Kalau juru tafsir senior. Itu juru tafsir yang lain-lain lah. Tapi hari ini Bang Pandana Baban, Bang Masinton gitu ya juru tafsir ya. Senior kita senior ya. Kalau juru tafsir nanti biar teman-teman yang lain lah, pengamat boleh. Tapi kalau kemudian aku secara pribadi kayaknya ya Mas Ganjar bisa melakukan banyak hal. Oke. Cuman ini juga nih terkait dengan karena Mas Ganjar belakangan ini sering naik beritanya, cuman memang sentimennya negatif, Seno. Kita harus akui itu ya, di media tuh ya, mainstream apalagi ya. Yang paling gua nggak nyangka itu, ini boleh lu ceritain kalau lu tahu informasinya ya. Di Jawa Tengah basis PD Perjuangan dan di Bali itu kan nggak nyangka tuh. Suara Mas Ganjar di situ cukup dalam tanda kutip tuh menurun loh. Tapi kan suara partai sih aman, lancar ya. Tapi suara dia sebagai presiden itu turun. Gimana lu melakukan penjelasan terhadap itu? Pilegnya lancar, orang tuh tetap milih partai, tapi nggak memilih Pak Ganjar sebagai calon presiden nih. Ya itu kalau di dalam ilmu politik teorinya kan ada split ticket voting. Ada yang milih partai tapi nggak milih capres tertentu. Banyak kemudian yang bisa dilakukan untuk mengeksplanasi itu. Memang salah satu yang kita lakukan untuk mengaudit proses pilpres termasuk segala macam ini untuk mengecek juga ada efeknya nggak kemudian misalnya pembagian bansos itu terhadap preferensi orang. Pembagian bansos itu kan dilakukan oleh kader lu Pak. Loh, kader saya, kader PDI Perjuangan, kader kita itu kan Menteri Sosial. Oh, Menteri Sosial ya. Menteri Sosial. Cuman data yang dipakai untuk bagi bansos kemarin kan bukan data Kemensos Pak. Artinya ya ada situasi itu yang mana kita juga sedang mempelajari. Nah, basis pemilih PDI Perjuangan itu memang grassroots voters, memang wong cile, orang-orang yang berada di situasi sulit. Hari ini harga beras naik dan saat kemudian dibantu seperti itu ada efeknya nggak kepada kemudian mereka mencoblos. Nah, hal-hal semacam ini sedang kami pelajari. Artinya ini makanya udah datang ke DPP ke Jakarta ya. Nah, ke Jakarta. Meeting ya. Ke Jakarta kita ketemu sama Mas Belmo. Gitu bos. Jadi kita memang lagi pelajari ini kenapa ada split ticket voting. Tetapi apapun ya, kita yakin bahwa ya Mas Ganjar adalah salah satu orang yang memang kemarin berteriak lantang tentang demokrasi. Satu hal yang memang di dalam ngomong tentang popularitas di dalam pemilu itu bukan satu hal yang menyenangkan untuk dibicarakan. Iya benar. Jadi ya narasi itu yang kemudian mungkin tidak banyak orang kemudian masuk ke dalam frekuensi itu atau menganggap itu sebagai satu hal yang penting. Ini pertanyaan yang gue sebenarnya dari awal tuh kepikiran sebenarnya. Ini gue tanya lu bukan sebagai juru bicara PD Perjuangan atau Ganjar Mahfud nih. Ini lu sebagai pribadi Pak. Oke. Pak Jokowi itu sebenarnya masih kader PD Perjuangan atau enggak? Atau ada penjelasan lain? Karena gue penasaran betul, karena beliau masih megang KTA dong. Iya, KTA itu kan bukan hanya masalah fisik bos. Oh ya, nurani juga ya. Itu masalah nurani, masalah sikap. Nah, kalau itu yang menafsirkan bukan hanya aku. Banyak orang pun menafsirkan. Cuman tafsiran lu, gue pengen tahu lu sebagai politisi Pak. Apakah masih PDI Perjuangan atau bukan? Karena PDI Perjuangan itu terbiasa untuk ya melakukan hal-hal yang hari ini tidak dilakukan Pak Jokowi. Jadi silakan disimpulkan. Silakan teman-teman Galep simpulkan sendiri. Pak Jokowi ini sebenarnya kader siapa sih? PDI Perjuangan atau Golkar? Ya dasinya kan udah kuning. Dasinya kuning kemarin ya. Terus Pak Jokowi kan suka memang memberikan simbol-simbol begitu. Iya makanya. Besok dasinya biru. Artinya kan simbol politik Jawa itu kan simbol-simbol Pak. Iya benar. Nah jadi kalau kita ingin membaca apakah Pak Jokowi masih PDI Perjuangan atau bukan, nggak bisa dibaca dari yang sifatnya literal. Harus dari simbol-simbol itu. Karena gue bingung nanti begini lagi pakai dasi merah. Ini PDI Perjuangan atau PSI ya? Kan PSI berkali-kali bilang kan. Oh iyalah. Ikut Jokowi pilih PSI kan gitu. Betul. Kalau gue nggak bisa jawab karena gue host GeoLive. Tanya ke teman-teman PSI yang lain. Cuman ini juga membuat gue penasaran juga nih. Karena ini terkait statement mumpung ada lu deh di sini. Kemarin Pak Ganjar juga bilang kita tidak akan koalisi. Benar ya? Benar statement itu kan? Terus waktu di doorstop Mas Hasto juga bilang tuh Pak kita oposisi atau koalisi gitu. Kalau setahu gue pertanyaan begitu. Jawabannya kita siap oposisi gitu ya. Cuman gue tanya sama lu, memungkinkan nggak sih PDI Perjuangan itu akan berkoalisi dengan pemerintahan misalnya yang terpilih Prabowo Gibran gitu? Mungkin nggak sih?
Ya, basis pengambilan keputusan kita atas sikap politik partai itu akan menunggu hasil realkon KPU. Tapi ada kemungkinan menunggu realkon KPU. Ini politisi. Iya kan? Kalau kemudian misalnya. Iya. Tapi kan kemungkinan pun terbuka 50-50. Ya, everything is possible. Misalnya tiba-tiba 2 putaran. Ya. Kita mau ngapain kita statement sekarang tentang misalnya tiba-tiba 2 putaran. Kalau bisa 1 putaran ya kan bisa aja Pak. Misalnya gini, ya nggak apa-apa kita koalisi hari ini, Ganjar kita persiapkan 2029 ya, akhirnya kan misalkan andaikan begini, andaikan begitu. Maka kalau mau pasti, ya basis pengambilan keputusan pastinya ya setelah KPU menetapkan. Karena hari ini Pilpres belum selesai sekali lagi. Asik, gue suka semangat PD Perjuangan itu bos. Pemilu belum selesai ya. Selesai ketika realkon KPU keluar. Itu kan nanti di MK diuji lagi tuh. Iya nggak apa-apa sampai selesai ya. MK nggak. Tapi PDI Perjuangan udah siap ya. Siap. Kita menyiapkan. Menang pileg kalah pilpres nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kita sudah terbiasa dengan berbagai situasi sejarah. Yang penting kita masih mengharapkan doa dari masyarakat. Asik, gue politisi yang mau milih kita, yang masih mau sama kita, ya kita dengan rendah hati mengatakan kita nggak akan jadi apa-apa kalau tanpa masyarakat. Betul. Dan ini juga nih yang membuat gue, ini analisa gue aja ya. Kalau misalnya kita berangkat dari statement yang dikeluarkan oleh Pak Ganjar dan Pak Hasto yang katanya siap menjadi oposisi, jalanlah pemerintah, dilantik lah kan akhir tahun ini, nanti. Apakah PDI Perjuangan itu akan berkoalisi? Ya gini. Bukan berkoalisi dengan pemerintahan. Berkoalisi dengan PKS untuk menjadi oposisi. Kayak gini dulu. Gimana tuh? Di dalam sistem demokrasi kita itu tidak menganut sistem parlementer. Betul. Artinya kita presidensial. Dalam sistem presidensial itu kita nggak mengenal namanya oposisi. Yang ada adalah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Iya. Itu. Nah, tapi artinya apa? Oposisi itu berbeda konteks loh dengan di luar pemerintah. Di luar pemerintah itu artinya kalau ada kebijakan-kebijakan yang kiranya itu bermanfaat untuk masyarakat, ya kita support. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang kiranya itu menyakiti kedaulatan masyarakat, tidak berpihak pada rakyat kecil dan seterusnya, kita kritisi. Itu persis dengan posisi PDI Perjuangan di tahun 2004 ke 2009. Pada saat Pak SBY menjadi presiden di luar pemerintah. Berarti PDIP nggak tegas menunjukkan bahwa dia di oposisi tulen gitu? Nggak ada namanya oposisi tulen di dalam dalam konteks sistem presidensial itu nggak ada. Karena bagaimanapun mau jadi oposisi bagaimana, semuanya ada di pemerintahan kok. Pemerintahan itu kan bukan hanya eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Di legislatif ada PKS di situ, ada PDI Perjuangan, ada semua masuk. Semuanya masuk. Artinya semuanya bertanggung jawab atas pemerintahan. Oposisinya di mana? Nah, itulah yang kemudian dalam sistem presidensial kita tidak mengenal sistem itu. Nah, PDI Perjuangan siap dengan skenario apapun di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan, kita siap untuk kemudian menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri. Kenapa? Karena nggak kalah mulia loh. Jangan dibayangkan bahwa menjadi di luar pemerintahan itu berarti tidak berkuasa, tidak mulia. Demokrasi itu untuk check and balance. Jadi dimanapun kemudian kita berposisi nanti, itu sekali lagi basis pengambilan keputusannya adalah pasca Pilpres dan pemilu selesai. Dan apapun itu kita siap dan kita merasa tidak ada pilihan yang kurang terhormat dibandingkan pilihannya. Asik, gua suka nih gaya politisi. Enggak, tapi udah ada persiapan pilkada nggak sih, No? Ya harus dong. Pilkada kalian udah kalau Golkar tuh kalau gua perhatiin kemarin tuh ya. Setahu gua setelah mereka quick count, 2 hari kemudian tuh mereka semacam ada ngumpul musyawarah gitu untuk menentukan surat mandat pilkada gitu loh, untuk gubernur, wali kota, bupati gitu. PDI Perjuangan udah lakukan itu nggak sih? Ya jangan buru-buru dulu lah. Asik. Artinya kan udah ada tuh sekarang di Jakarta udah ada tuh Ridwan Kamil tuh. Iya. Kemana Kang? OTW Jakarta gitu ya. Atau nama-nama Golkar tuh udah pada muncul tuh. Iya. Ahmad Zaki. Itu kan berbahaya kalau memandang bahwa Pilpres sudah selesai. Dan pemilu sudah selesai. Padahal ini masih ada yang harus diperjuangkan. Nah, kalau ngomong tentang penyiapan PDI Perjuangan, pilkada ya, ngomongin pilkada itu kan nggak diomongin baru 1-2 hari ini. Artinya jauh sebelum itu sudah ada proses penggodokan, pengkaderan di masing-masing tingkatan. Itu yang kita lakukan. Rekrutmen tokoh-tokoh, kemudian kaderisasi dari anggota partai yang kiranya itu bisa dikader dengan baik, itu kita lakukan. Nah, artinya besok pada saat pilkada berlangsung, ya tinggal kita
melihat dari apa yang dibutuhkan di dinamika lokal, kader kita punya siapa saja, ya kita akan. Ada bocoran nggak sih satu nama pilkada siapa gitu di daerah? Belum lah. Masa sih? Belum ada. Atau lu Aryo Seno, wali kota Surabaya? Umur kita masih belum cukup. Belum cukup ya? Takutnya mengubah konstitusi kalau memaksakan. Ya. Lu kan bisa judicial review kan, terbuka untuk umum. Ya enggak lah, kita enggak ikut memaksakan. Ya? Tapi artinya kita akan melihat kader-kader yang ada kepagian lah kalau bicara itu sekarang. Oh, masih bagi PD Perjuangan itu masih kepagian dan masih menunggu hasil real count. Yes, betul. Kita masih ingin melihat peta kita, komposisi kita dari sebaran suara kemarin bagaimana, dan ya proses persiapan itu akan melibatkan anak-anak muda tentunya. Kabar Pak Mahfud gimana nih? Gabung gak nih PD Perjuangan? Gue tadi kan bahas Ganjar sama PD Perjuangan nih. Yeah. Pak Mahfudnya lupa nih gue bahas. Pak Mahfudnya gimana nih kabarnya nih? Nanti dong tanya ke Pak Mahfud. Hatinya gimana? Kita ini perlu sukarela Pak. Orang mau bergabung tuh nggak maksa. Kalau kemudian merasa pas hatinya, ya silahkan kita terbuka. Jadi kita menunggulah kalau Pak Mahfud merasa cocok dengan apa yang dilakukan oleh PD Perjuangan, tentu kita akan terbuka. Karena ada satu fenomena nih menurut gue nih. Ini terkait juga dengan Pak Mahfud ya. Kalau kemarin waktu mau pilpres, mau capres itu Pak Sen, itu kan dari kabinetnya Pak Jokowi itu kan sebenarnya banyak tuh kader PD Perjuangan ya. Iya. Pak apa sih namanya yang sekretaris kabinet? Mas Pram, Pak Lauli, Pak Bas, Pak Bas, Bu Risma. Nah, mereka itu kan adalah kader PD Perjuangan. Ya banyak tuh, banyak banget kalau PD Perjuangan. Yes. Ada di kabinet Pak Jokowi. Pak Mahfud ini bukan kader PDI Perjuangan dan Menko Polhukam. Untuk menentukan sikap capres, Pak Mahfud keluar. Kader PDI Perjuangannya bertahan. Ini gue melihat, kok PDI Perjuangannya bertahan, Pak Mahfudnya keluar. Ya, karena kan yang maju kan Pak Mahfud, Pak. Iya. Artinya yang jadi kontestan Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud keluar gitu ya? Iya, Bu Risma kan nggak maju, Pak Aswar Anas nggak maju. Tapi menurut gue kalau ini nggak tahu ya. Ini coba beri tanggapan. Kalau misalnya ada yang ngeluarin statement, demokrasi kita kayaknya nggak baik-baik aja. Menurut gue baik-baik aja. Kenapa? Karena teman-teman PDI Perjuangan yang mulai teriak tentang itu, kadernya masih ada menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Gimana tanggapan lu tentang itu? Ya, sekarang kita pakai pisau analisis yang mana dulu? Oh iya, oke. Pisau analisis dari lu deh. Untuk memandang demokrasi kita baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Kalau versi kita ini memang ya mungkin bisa berbeda juga dengan versi teman-teman budayawan, versi teman-teman di kampus, guru besar, akademisi. Versi lu sebagai politisi PDI Perjuangan. Aku? Iya. Ya ada catatan, iya pasti. Tapi melihat demokrasi tetap baik-baik aja, tapi ada catatan gitu kan? Ada catatan. Tapi nggak seburuk itu kan sebenarnya? Ya cukup buruk juga. Banyak catatan menurutku dari Pilpres kemarin ya, dari pemilu kemarin banyak catatan. Dan kalau kita mau ngomongin tentang itu, hari ini saja misalnya, Komnas HAM kita itu ngasih sebuah catatan bahwa pemilu kemarin misalnya nggak partisipatif untuk pemilih difabel dan kelompok-kelompok yang lemah. Itu kan catatan juga. Lalu kemudian ada sidang etik berkali-kali tentang para pimpinan KPU yang bertanggung jawab sebagai wajah negara untuk menyelenggarakan pemilu. Kemarin ada catatan dari DKPP lagi nih, sidang lagi tentang kebocoran data. Yang masih jalan terus. Yang masih jalan hari ini, belum selesai. Yang pelanggaran etik sudah selesai untuk ketua KPU. Ini masih jalan lagi. Artinya apa? Masyarakat tuh memandang demokrasi itu apa? Ini kan sesuatu yang dimiliki masyarakat, tapi diorganisasi oleh negara melalui pemilu misalnya. Nah, wajah negara ini siapa? KPU, kemudian Bawaslu dan seterusnya. Ini wajah negara, pemerintah yang menyelenggarakan pemilu. Nah, kalau kemudian ada catatan di situ, apakah itu tidak otomatis melukai demokrasi? Itu saja sudah menurutku satu hal yang harus jadi catatan, Bos. Iya sih, gue sepakat juga kalau lu bilang ini menjadi catatan. Tentu setiap jalannya pemerintahan pasti ada catatan kan. Cuman di dalam pemerintahan itu sendiri ada teman-teman lu gitu kan. Oh iya, artinya gini loh. Mensos itu nggak bisa kontrol ke KPU. Atau Menpan RB. Sekretaris kabinet itu yang nggak ke KPU juga. Fungsi kabinet, Bos. Siapa yang kemudian menjadi head dari itu semua? Ya presiden, Pak. Kader lu juga, Pak. Ya megang KT tapi nggak tahu secara nurani. Kenapa jadi aku? Ini presiden, Bos. Gitu loh. Artinya yang memegang kendali di semua lini ini, yang top levelnya, ya presiden ya. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Nah, kita masih menunggu juga bagaimana tanggapan dan respon beliau atas segala macam catatan ini.
Karena kan orang pasti sebenarnya menunggu. Apa hasilnya? Itu loh Pak. Oke. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin dan bagaimana pandangan beliau menyikapi itu. But it never come until today. Nah, kalau masyarakat bertanya-tanya dan mencari jawaban sendiri, jangan salahkan masyarakat ya. Aku rasa begitu. Oke, siap. Untuk masalah politik gue rasa udah deh. Udah selesai. Gue nanya lu sebagai pribadi. Udah selesai masalah politik teman-teman. Gue pengen nanya Senonya sebagai pribadi. Lu kemarin caleg gimana hasilnya di Surabaya, No? Ya, kita punya idealisme bahwa di Dapat kursi nggak? Dapat kursi nggak lu? Enggak, begini dulu. Jadi aku gimana? punya idealisme, aku nggak mau pasang baliho. Asik. Itu di Surabaya, baliho gede yang jalan-jalan itu. Yang kecil-kecil ada memang, tapi yang gede aku nggak pasang. Kemudian ya investasi waktuku kemarin energinya banyak ke Pilpres. Artinya aku harus balik di Jakarta. Hari ini perhitungan suaranya ya masih belum selesai, tapi mungkin kemungkinan besar kayaknya aku belum jadi. Belum dapat kursi. Belum dapat. Dan apa-apa. Itu nggak apa-apa. Artinya aku merasa memang mereka yang selama ini berjuang untuk konstituennya di dapilku, ya beliau-beliau ini yang berhak untuk jadi. Bagi aku itu jadi kesempatan belajar yang sudah kehormatan luar biasa bisa. Tapi aku nggak akan berubah. Setelah ini akan tetap. 2009 nyalek lagi nggak sih? Gak tahu ya. Ini gue nggak nanya lu sebagai ini ya, orang pede. Sebagai lu pribadi nyalek lagi nggak tahu. Tapi ya aku nggak berubah lah. Tetap ngurusin apa yang jadi persoalan di situ. Tetap sama teman-teman. Tetap sama. Dan lu mau ngapain setelah Pilpres selesai? Ini kan misalnya 2024 selesai nih. Satu ya. Nah. Satu. Okay. Lulus kuliah bos. Oh lu lulus ya? Belum dong. Kita masih semester. Oh lu selesai skripsi lu dulu deh. Skripsi. Oke. Janjinya nih dosen pembimbing. Dosen siapa nama dosen pembimbing lu? Pak Dosbing, Bu Dosbing ya. Bu Dosbing tolong nih. Selesai udah bab 4 ini udah tinggal pinggulan. Itu yang target tangible yang paling dekat. Oke, habis itu lulus pemilu. Lulus kuliah. Lulus kuliah, bos. Lulus kuliah, oke. Iya, itu yang paling prioritas itu. Yang lain ya. Setelah itu yang kedua dong. Kasih dong tindakan konkret yang mau lu lakuin atau lu kembali jadi relawan atau gimana nggak ada? Ya, aku merasa bangga mendapat kepercayaan di PDI Perjuangan untuk banyak berperan di pemilu ini. Maka ya sebagai bagian atau bentuk aku membalas rasa hormat itu, ya aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk konsolidasi teman-teman. Untuk ya fungsi partai politik itu kan ada rekrutmen, ada kaderisasi. Jadi setelah ini lu akan mengajak teman-teman lu bergabung lebih aktif ke politik. Lu akan jadi anak muda yang paling maju ke depan. Salah satu yang akan banyak berjuang di situ. Untuk mengajak teman-teman masuk PDI Perjuangan. Masuk PDI Perjuangan atau minimal menumbuhkan kesadaran tentang politik. Jadi nggak harus masuk partai juga. Aku yakin di politik itu ada banyak ruang pengabdian. PDI Perjuangan salah satu partai yang menyediakan ruang untuk anak muda. Dengan hadirnya aku kemarin, aku ingin menceritakan itu. Oke, keren banget. Ya, tapi kemudian ya the option is milik teman-teman. Gimana sih politik hari ini harus berwajah bagaimana? Dengan TikTok yang begitu masif, algoritma yang hari ini menentukan jadi faktor determinan di banyak hal. Bagaimana dunia politik itu harus menyikapi itu? Nah, aku rasa pertanyaan itu harus dijawab oleh partai-partai politik manapun, termasuk PDI Perjuangan. Oke, keren. Jadi karena ini programnya tuh pegang omongan lu, gue akan pegang omongan lu bahwa lu akan tetap dan terus mengembangkan ruang-ruang bagi anak muda untuk masuk dalam politik praktis. Siap. Terutama ya PDI Perjuangan, silakan kalau mau daftar ya. Siap. Tos dulu kita, oke. Tos dulu. Lu harus perjuangan itu, no. Jangan kemudian setelah ini lulus kuliah malah daftar. Ya nggak tahu lah gue kemana. Tapi lu tetap akan bertahan di PDI Perjuangan? Yes, aku akan tetap di PDI Perjuangan. Nggak pindah partai? Hari ini aku semakin bangga di PDI Perjuangan. Siap. Terima kasih. Dan maka juga bisa dapat kesempatan ngobrol di GeoLive. Asik. Terima kasih teman-teman GeoLive. Lu ada pesan lagi nggak nih untuk teman-teman GeoLive nih? Nggak ada. Maksudnya coblos Mas Belmondo karena caleg juga di kemarin. Cuman nggak jadi. Udah. Nasib kita sama kok. Sama nasib kita. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman GeoLive yang udah nonton di podcast kali ini. Nanti akan ada narasumber lainnya. Dan nantiin aja di podcast Pegang Omongan dulu lainnya. Dan sekali lagi, terima kasih banyak udah hadir. Thank you. Mudah-mudahan di lain kesempatan dia bisa hadir lagi dengan isu yang berbeda. Atau mungkin kita tunggu hasil real count. Barangkali beliau masuk 2 putaran katanya. Tapi kita tunggu aja. Bareng gua Belmondo Scorpio dan Aryo Seno Bagaskoro. Thank you. Terima kasih Seno. Semangat. Yuk. Yes. Okay. Thank you, bye. Thank you.